Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tarkib pada KD 3.1 dan 4.1. KD titik satunya adalah menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal khobar muqaddam wal mubtada muakhar dalam sebuah wacana sesuai konteks. Sedangkan KD 4.1 menyajikan hasil analisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal khobar muqaddam wal mubtada muakhar dalam kalimat sesuai dengan konteks. Ya. Kita sudah pernah mengenal bahwa jumlah ada dua, ya, jumlah ada dua, yaitu ada jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il, ya, jumlah yang terdiri fi'il, fa'il atau ditambah maf'ul bih atau yang lain. Contohnya fi'il dulu, jadi menjadi dzoroba fi'ilnya, fa'ilnya umpamanya lafaz zaitun, dzoroba zaitun, gepuk umpamanya kalban. Ya, ini jadi maf'ul bihnya, memukul anjing, Zaid memukul anjing. Doroba fi'il mati, zaitun fa'ilnya dibaca rofa, ya, tanda rofanya pakai dhamma. Kalban dibaca nasab, tanda nasabnya pakai fathah. Yang kedua adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari kalimat isim. Nah, kalimat isim ini jadi mubtada, yang jatuh setelahnya ada khobar. Bisa jumlah dzoroba zaitun kalban, jumlah fi'liyah kita bentuk jadi jumlah ismiyah. Nah, karena ismiyah dimulai isim maka jadi zaitun dzoroba kalban. Zaitun ini jadi mubtada, dzoroba kalban jumlahnya jadi khobarnya mubtada. Lah, mubtada itu harus terdiri dari isim nakiro. Contoh yang lain umpamanya zaitun qaimun. Nah, zaitun jadi mubtada, qaimun jadi khobarnya. Lah, syarat yang asli mubtada harus berupa isim ma'rifat, sedangkan khobarnya harus terdiri dari isim nakiro. Peraturan yang asli. Sedangkan sekarang kita membahas tentang hukmul mubtada wal khobar jadi satu. Hukumnya mubtada dan khobar. Satu, wujubu, satu jawazu takdimil mubtada, ya, jawazu takdimi wa takhiri khobar. Yang pertama hukumnya jawazu takdimi wa takhiril khobar, boleh mendahulukan atau mengakhirkan khobar. Kapan? Sesuai dengan aturan kalau mubtadanya berupa isim makrifat, sedangkan khobarnya terdiri dari isim nakiro. Contohnya seperti tadi, contohnya zaitun qaimun. Ini aslinya, ini jadi mubtada, ini jadi khobar. Bisa kita balik,
qaimunnya didahulukan. Loh. Qaimun zaitun. Qaimun tetap jadi khobar, zaitun jadi mubtada. Kenapa? Karena peraturan aslinya mubtada terdiri dari isim makrifat sama. Khobarnya terdiri dari isim nakirah, maka susunan demikian itu boleh dibolak-balik. Atau contoh lain, Zainabu indaka. Zainabu jadi mubtada, indaka jadi khobar. Cuma khobarnya terdiri dari dhorof. Ini boleh dibalik juga menjadi indaka Zainabu. Ini tetap indaka jadi khobar, Zainabu jadi mubtada, sama, cuma dibalik tok. Ya. Yang kedua, hukumnya mubtada khobar adalah wujubu takhiril khobar. Wajib mengakhirkan khobar. Khobar wajib di belakang. Ya, kapan? Loh. Jika khobarnya, ini kaunul khobar. Jika adanya khobar adalah merupakan fi'lan, berupa fi'il. Fi'il yang apa? Yang rofi'an, yang merafakkan lidomiril mubtada. Nah ini sama dengan contoh Zaidun doroba kalban. Tadi contohnya di atas, Zaidun doroba kalban. Zaidun jadi mubtada, doroba kalban jadi khobar. Lah, doroba itu adalah fi'il madhi. Fi'il ini punya fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang disimpan jika didohirkan menjadi huwa. Huwa ini kembali kepada Zaidun. Jika kamu balik jadinya doroba Zaidun kalban, maka jadinya jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Tapi kalau jadi doroba Zaidun kalban jadi jumlah ismiyah. Itu enggak boleh doroba kalban didahulukan, Zaidun diakhirkan, enggak boleh. Ya, wajib. Contoh ini wajib khobar diakhirkan. Lah, pembahasan kita semestinya ya, yang ketiga ini adalah wujubu takdimil khobar. Lah, ini yang menjadi bahasan kita pada kali ini. Pembahasan kita adalah wajib mendahulukan khobar. Otomatis kalau khobarnya didahulukan berarti mubtada harus di akhir. Maka babnya namanya khobar muqaddam, mubtada muakhir. Kapan wajib mendahulukan khobar? Jika kaunul mubtada, kaunu takdimil khobar adalah musawihon, menjadi musaweh. Artinya musaweh pengecualian lil ibtidai bin nakiro. Pengecualian mubtada itu aslinya harus terdiri dari isim makrifat. Lah ini mubtadanya terdiri dari isim nakiro. Kalau mubtadanya terdiri dari isim nakiro, maka harus didahulukan, ya. Khobarnya harus didahulukan. Biasanya terjadi pada jar majrur. Contohnya yang jar majrur. Contohnya fidari rajulun. Rajulun ini jadi mubtada, ya, jadi mubtada. Fidari jadi khobar.
Tapi rajulun ini isim nakiro. Aslinya susunannya rajulun fiddari. Karena rajulun ini jadi mubtada, di depan syaratnya harus isim makrifat, ini isim nakiro, maka susunan ini enggak boleh. Seharusnya adalah fiddari khobar didahulukan. Sama dengan yang jar majrur. Contohnya umpamanya amamal madrasati ustadun. Amamal madrasati ustadun. Lah, ustadun ini jadi mubtada, amama jadi khobar. Khobar harus didahulukan karena mubtadanya terdiri dari isim nakiro. Jadi wajib ini. Ini yang contoh yang dzaraf. Ya. Yang kedua, wajib mendahulukan khobar. Yang kedua adalah kaunul mubtada'i, adanya mubtada mudhofan, mudhof li domiril khobar. Karena mubtada, dalam mubtada mengandung domir yang kembali kepada khobar. Contohnya fiddari sohibuha. Fiddari jadi khobar, sohibuha jadi mubtada. Kalau sohibuha didahulukan menjadi sohibuha fiddari. Loh, mubtada isim makrifat, betul, fiddari jar majrur jadi khobar. Tapi dalam mubtada ini ada domir. Domir yang kembali kepada fiddari lah. Kembali itu jalannya enggak ke sini, kembali itu ke sana. Loh, sohibuha kembalinya kepada dar. Jadi mubtada mengandung domir yang kembali kepada khobar. Lah susunan gini ini enggak boleh salah. Makanya khobar harus didahulukan, mubtada harus diakhirkan. Karena mubtada mengandung domir yang kembali kepada khobar. Yang ketiga, wajib mendahulukan khobar. Ya. Yang ketiga, kalau kaunul mubtada adalah munhasiron, diringkas, li khobarihi kepada khobarnya. Contohnya malana illa tiba'u ahmada. Mahalu sahid malana, ya. Adat khasarnya mana? Adat khasarnya adalah nafi berupa ma ditambah illa. Ya. Adanya mubtada dihasar dengan illa. Lah, lana ini jadi khabar muqaddam, ittiba wa ahmada jadi mubtada yang diakhirkan karena dihasar. Dihasar itu diringkas. Adat untuk meringkas adalah nafi ditambah illa antara lain. Yang keempat, adanya kaunul mubtada, kaunul khobar mulaziman, harus lisodril kalam. Jika khobar itu terdiri dari lafat-lafat yang harus di awal kata, ada banyak lafat-lafat yang nggak mau di tengah-tengah, dia minta di awal terus, yaitu antara lain istifham, antara lain lagi adalah syarat,
Semua itu jadi apa saja kedudukannya, baik jadi khobar, baik jadi maf'ul bi, maka semuanya harus di depan. Contoh yang jadi khobar harus di depan adalah aina man alam tahu nasiron. Aina ini adalah istifham. Istifham nggak boleh di belakang. Istifham harus di depan. Jadi apa saja dia harus di depan. Karena ini jadi khobar, maka khobarnya harus di depan. Man alam tahu nasiron ini adalah jadi mubtada. Ya, itulah bab yang menerangkan tentang wajibnya mendahulukan khobar. Saya ulangi lagi bahwa khobar tadi wajib, ya, wajib mendahulukan khobar. Satu, jika khobarnya ada musawwih, jika khobarnya musawwihon, jika mubtada'nya berupa isim nakiro dan khobarnya terdiri dari jar majrur atau dhorof. Kedua, kalau mubtada mudhof kepada domir, atau jika mubtada mengandung domir yang kembali kepada khobar, mubtada'nya mengandung domir yang kembali kepada khobar. Yang ketiga, jika mubtada'nya diringkas pada khobarnya. Di sini ringkasnya pakai ma dengan illah, khasrnya pakai illah, maka khobar harus didahulukan, mubtada harus diakhirkan. Yang keempat, adanya khobar harus terdiri dari lafadz yang harus di awal kalam. Di sini contohnya adalah aina jadi khobar. Aina ini nggak boleh diletakkan di belakang karena terdiri dari isim istifham. Nah, kemudian hukumnya khobar yang keempat, ya. Yang keempat adalah wujubu hadfil khobar, wajib membuang khobar. Yang kelima, wajib hadfil mubtada. Ya, ada nanti mubtada harus dibuang, ada khobar yang harus dibuang. Tapi pembelajaran kita kali ini adalah wajib. Tadi wajib mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada. Istilahnya khobar muqaddam, mubtada muakhir. Khobar harus didahulukan, mubtada harus diakhirkan. Ya, semoga apa yang saya berikan tentang hukumnya mubtada, terutama khobar muqaddam, mubtada muakhir, bisa difahami dengan baik, dan kalau belum paham bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Sekian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.